Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi di sini. Kita akan mempelajari materi kimia di kelas 12 semester ganjil dengan judul penyetaraan reaksi redoks. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan kali ini kalian dapat paham dengan sebaik-baiknya. Oke, kita langsung masuk di reaksi redoks. Reaksi redoks ini adalah reaksi yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 1 ya. Jadi redoks itu singkatan dari reduksi dan juga oksidasi. Kita lihat di sini apa beda reduksi dengan oksidasi. Yang pertama kita lihat perbedaannya dari elektronnya. Kalau reduksi adalah reaksi pengikatan elektron, sedangkan oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Jadi kita lihat di sini elektron, ya, yang simbolnya adalah E. Kalau elektronnya di sebelah kiri, itu artinya elektron diikat. Sedangkan kalau elektronnya di sebelah kanan, tanda panah, berarti elektronnya adalah dilepas. Jadi kalau elektron di kiri artinya diikat berarti reduksi, elektron di sebelah kanan dilepas artinya berarti dia termasuk ke dalam reaksi oksidasi. Jadi kalian tinggal lihat elektronnya di kanan atau di kiri. Kemudian oksigen, ketika dilihat dari oksigen untuk reduksi dia dilepas. Sedangkan pada reaksi oksidasi, oksigennya dia diikat. Oke, lihat di sini. KClO3 tadinya dia di sini senyawa ini mengandung O, sekarang tinggal KCl, O-nya sudah lepas. Jadi oksigennya dilepas. Kalau ini tadi Fe, sekarang hasilnya dia membentuk Fe2O3, artinya Fe mengikat O. Jadi oksigennya dia diikat, makanya dia masuk ke dalam reaksi oksidasi. Jadi kalau dilihat dari oksigennya nih, lambangnya O2 ya, kalau O2 di sebelah kanan itu artinya oksigen dilepas, oksigennya di sebelah kiri itu artinya oksigen diikat. Ya, jadi ini dia bedanya reduksi dengan oksidasi dilihat dari oksigen. Kemudian yang ketiga kita lihat dari biloks atau bilangan oksidasi. Kalau reduksi terjadi penurunan biloks, sedangkan reaksi oksidasi reaksi yang melibatkan kenaikan biloks. Oke, kita belajar lagi tentang aturan penentuan biloks atau bilangan oksidasi. Sebenarnya ini juga sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Kita hanya mengulang sedikit. Jadi di sini bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Apa itu unsur bebas? Unsur bebas adalah unsur yang contohnya seperti ini nih ya. Ini adalah unsur yang tidak berikatan dengan unsur lainnya. Jadi dia hanya dia sendiri. Na berarti satu atom Na, O2 berarti ada 2 atom O, tapi dia berikatannya antara O sama O. Tidak berikatan dengan unsur lain. Itu yang disebut sebagai unsur bebas. Jadi biloksnya selalu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bilangan oksidasi untuk golongan 1A, 2A, 3A sesuai dengan golongannya. Jadi 1A biloksnya plus 1, 2A biloksnya plus 2, golongan 3A biloksnya adalah plus 3. Jadi tolong dihafalkan lagi unsur apa saja yang ada di golongan 1A, 2A, dan juga 3A. Contohnya di sini ada NaCl, jadi biloksnya Na adalah di sini plus 1, dalam MgO biloksnya Mg adalah plus 2, Al biloksnya adalah plus 3. Kalau sesuai dengan golongannya ya, Na golongan 1, Mg golongan 2, Al pun juga di golongan ke-3. Aturan yang ketiga yaitu bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Mono artinya adalah satu, jadi atomnya cuma terdiri dari satu atom. Sama dengan muatan ionnya. Jadi kalau contohnya bilangan oksidasi K+, berapa bilang oksidasi K nih? Ya udah plus 1, karena biloksnya di sini muatannya adalah K, unsur K, muatannya adalah plus 1. Jadi ini ya, muatan ion nih. Jadi muatan positif, negatif, sini muatan positif. Jadi kalau O2- berarti biloksnya -2, Fe3+ berarti biloksnya adalah plus 3. Kita bedakan dengan yang keempat, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom. Poli ya, kalau poli artinya banyak, kalau tadi mono artinya adalah 1. Poli ketika dia jumlah unsurnya adalah 2 atau lebih. Ini sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Jadi kalau kita jumlahkan nih, biloksnya si C sama biloksnya si O, itu jumlahnya sama dengan muatannya, berarti -2 dia di sini. Nah, kalau NO3- ketika biloksnya si N, kita jumlahkan dengan biloksnya si O, berarti biloksnya adalah -1, karena muatannya di sini min. Oke. Yang kelima, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Jadi ini disebut sebagai senyawa, karena dia nggak ada muatan di sini, beda dengan yang tadi. Oke, kalau nggak ada muatan berarti dia adalah senyawa, dan ketika kita jumlahkan K, S, dan O-nya biloksnya, jumlahnya harus sama dengan 0. Oke. Selanjutnya ada yang keenam,
yaitu bilangan oksidasi unsur H yang berikatan dengan senyawa non-logam adalah +1. Nah, ketika H-nya berikatan dengan senyawa logam, biloxnya jadi dia -1. Non-logam adalah unsur di golongan ke-5, 6, dan 7, sedangkan senyawa logam ini adalah di golongan 1, 2, dan 3. Jadi contohnya di sini, bilox H kita tahu selalu +1. Kenapa +1? Kalau dia berikatan dengan unsur-unsur non-logam. Contohnya di sini adalah O sama N. Tapi ketika dia H berikatan dengan logam, yaitu Na di sini ada CH, Ca, berarti bilox H-nya adalah -1. Selanjutnya, biloxnya CO itu kita tahu selalu adalah -2. Kecuali dalam peroksida, bilangan oksidasi O adalah -1. Jadi contoh H2O nih, bilox O-nya adalah -2. Pada KNO3, bilox O-nya adalah -2. Kemudian di sini pada peroksida, contohnya adalah H2O2, hidrogen peroksida, dan juga barium peroksida, bilox H-nya adalah -1. Peroksida di sini O-nya diikat adalah 2 ya. 8. Bilangan oksidasi unsur transisi atau golongan B, itu dia bilangan biloxnya lebih dari 1. Contoh di sini adalah Cu. Cu punya 2 bilox, atau dia lebih ya, artinya dia lebih dari 1. +1 dengan +2. Kalau bilangan oksidasi AU, dia bisa +1, bisa juga +3. Bilangan oksidasi SN, dia punya +3 dan juga +4. Nah, yang terakhir, bilangan oksidasi unsur F dalam senyawanya selalu -1. Jadi bilox F pada NaF, biloxnya -1, bilox F dalam OF2, biloxnya adalah -2. Jadi nanti kalau mau hitung biloxnya CO, tinggal masukin aja F-nya adalah -1. Nanti tinggal dihitung. Oke, kita masuk ke penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks ada 2 cara. Yang pertama dengan metode bilox atau metode bilangan oksidasi. Kita lihat nanti perubahan biloxnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah dengan metode setengah reaksi atau disebut sebagai metode ion elektron. Oke, untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas dulu untuk langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilox. Yang pertama, tentukan dulu nih unsur yang mengalami perubahan bilox. Unsur apa dia dalam persamaan reaksi tersebut yang mengalami perubahan bilox. Kemudian yang kedua, setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilox. Jadi kalau kita sudah tahu unsur yang mengalami perubahan bilox, kita setarain unsur yang mengalami perubahan bilox tersebut. Nah, dia setarain jumlah atom kanan sama kiri dia harus sama ya. Kemudian yang ketiga, kalian menentukan kenaikan dan penurunan jumlah biloxnya. Jadi nanti naik berapa biloxnya atau turun berapa biloxnya. Kemudian yang keempat, samakan jumlah perubahan bilox dengan cara mengalikan dengan koefisien yang sesuai. Ya, nanti perubahan biloxnya antara yang naik dengan yang turun itu harus kita samain jumlah perubahan biloxnya. Jadi kita kalikan dengan suatu koefisien yang sesuai. Yang kelima, setarakan koefisien reaksi unsur-unsur lainnya. Nah, jadi terakhir ini adalah kita menyetarakan semua unsur dengan meletakkan koefisien reaksi sesuai dengan jumlah kanan dan kirinya. Jadi unsur-unsurnya harus punya jumlah atom yang sama. Oke. Kita langsung masuk ya di contoh 1. Perhatikan baik-baik di sini, kalian sudah menyetarakan persamaan reaksi redoks berikut. Kita punya persamaan reaksi seperti ini, jadi kita punya 3 reaksi atau reaktan dan juga 4 produk. Jadi langkah pertama tadi, kita harus menentukan unsur yang mengalami perubahan bilox dulu dari persamaan reaksi redoks ini. Jadi kita harus hitung dulu nih biloxnya masing-masing dalam senyawanya. Contoh, kita punya KMnO4. Di KMnO4 kita mau menghitung biloxnya siapa? Pasti biloxnya Mn. Kenapa Mn? Karena K kita sudah tahu. K sudah pasti +1. Kenapa? Karena tadi biloxnya di golongan 1. Selalu dia nilainya +1. Sedangkan O biloxnya selalu dia -2. Jadi yang belum kita adalah Mn. Kita simbolkan dengan X. Ya, jadi kita kalikan karena K-nya di sini jumlahnya 1. Berarti 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, X ini dikalikan dengan Mn. Jumlahnya 1. Berarti X kali 1 hasilnya adalah X. Kemudian kita jumlahkan lagi, di sini dia -2 kalikan 4, karena jumlah atom O-nya 4, jadilah dia -8. Nah, di sini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ini adalah berupa senyawa, tidak punya muatan. Tadi di aturannya, ketika senyawa, jumlah unsur-unsur yang kita jumlahkan, hasilnya selalu sama dengan 0. Jadi kita jumlahkan ini ya, 1 plus X min 8, itu hasilnya adalah X min 7 sama dengan 0. Jadi kita pindahkan ruasnya, ke 7-nya ke kanan, jadi X sama dengan +7. Dapatlah bilox Mn adalah +7. Kemudian ketika di H2SO4, di sini kan ada H2SO4, ada HS dan O.
Yang sudah pasti ada blok sesi H sama O. H selalu plus 1, O selalu minus 2. Jadi kita menghitung X-nya. Caranya sama seperti tadi yang ini. Jadi kita kalau sudah tahu biloxnya, kita kalikan dengan jumlah atomnya. 1 kali 2 hasilnya 2. X kali 1 hasilnya X. Di sini dia min 2 kali 4 hasilnya min 8. Jadi kita buat perhitungannya. X min 6 sama dengan 0, dapatlah di X sama dengan plus 6. Untuk KNO3 bentuknya juga sama ya, seperti itu ya. Caranya sama dengan ini. Kemudian K2SO4 pun juga sama. Kalian tinggal masukkan angkanya. Ada MnSO4 juga dia seperti ini. SO4. S karena S dalam SO4, biloxnya selalu plus 6 ya. Kita dapat nih plus 6. Ini S dalam SO4 juga plus 6. Jadi di sini S kita bisa anggap adalah plus 6. O-nya adalah minus 2. Berarti tinggal kita ngitung X-nya. Mn-nya ya. Ini X plus 6, min 2 kali 4 jadi min 8 sama dengan 0. Ini dijumlahkan dengan ini, min 8, jadilah dia min 2. Pindah ruas, jadilah X, dapat muatan Mn adalah plus 2. Oke, terakhir KNO3. Sama perhitungannya, diperoleh X-nya adalah plus 5, atau bilox sesi N adalah plus 5. Jadi, untuk menentukan biloxnya ini, untuk menentukan siapa unsur yang mengalami perubahan bilox dalam persamaan reaksi ini, kalian harus hitung dulu biloxnya masing-masing. Ya, perhitungannya kan kita pernah belajar seperti ini. Oke, kita tuliskan langsung persamaan reaksinya yang tadi ada di soal, kemudian kita ikut sertakan juga bilox masing-masingnya yang sudah tadi kita hitung di slide sebelumnya ya, seperti ini. Kemudian dari sini, tadi langkah yang pertama adalah kalian menentukan unsur yang mengalami perubahan bilox. Kalian bisa lihat masing-masing unsurnya, cek mana yang mengalami perubahan bilox. Kalau kalian lihat K, dari sini sebelah kiri plus 1, sebelah kanannya juga plus 1, artinya bilox K tidak berubah. Begitupun juga K ini, sebelah kiri plus 1, sini plus 1, jadi K tidak berubah. Mn dari plus 7, kita cari Mn sebelah kanan, ternyata biloxnya jadi plus 2. Berarti Mn mengalami perubahan bilox ya. O tidak mengalami karena dari min 2, di sini juga min 2, min 2, min 2. Bilox O seluruhnya dalam persamaan ini adalah min 2. Begitu juga dengan H, di sini adalah plus 1, H di kanan juga plus 1. Biloxnya tetap. S di sini plus 6, ini plus 6, di sini juga plus 6, berarti biloxnya tidak berubah. Kemudian kita cek adalah N. N-nya di sini biloxnya adalah plus 3, di sini N-nya adalah plus 5. Berubah ya biloxnya ya. Ya kita tandain dulu bilox unsur yang berubah yaitu Mn dan juga ada N. Oke, langkah yang kedua, kalian setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilox. Yang disetarakan adalah jumlah atomnya, bukan biloxnya dulu ya. Ini dulu nih. Mn di sini jumlahnya 1, di sini pun juga 1. Berarti sama, sudah setara. N-nya jumlahnya di sini juga 1, di sebelah kanan pun juga 1. Jadi sudah keduanya sama-sama setara. Kemudian yang ketiga, tentukan kenaikan dan penurunan jumlah bilox. Dari plus 7 ke plus 2, dia terjadi penurunan bilox sebesar 5 elektron. Sedangkan si N dari plus 3 ke plus 5 terjadi kenaikan bilox sebesar 2 elektron. Nah, ini nanti kalian samakan jumlah perubahan biloxnya dengan cara mengalihkan dengan koefisien yang sesuai. Jadi supaya sama, berarti ini dikalikan 2, ya. Nanti yang ini dia dikalikan dengan 5. Kita kali silang nih, supaya hasilnya dia sama-sama 10. Tapi kalau nanti di sini dia 4 elektron, di sini dia 2 elektron, berarti di sini kali 1, sini dikalikan dengan 2. Jadi jumlahnya sama-sama 4. Jadi supaya jumlah elektronnya sama ya. Oke, selanjutnya, karena di sini udah dikalikan 2, 2 ini nanti kalian taruh sebagai koefisiennya ini. 2, sini pun juga 2. Ya, jadi koefisien yang terhubung dengan garis ini, kalikan dengan 2 ini. Kemudian di sini N, karena di sini ada dikalikan 5, berarti 5 ini taruh sebagai koefisiennya si KNO2 dan juga dalam koefisiennya KNO3. Oke, selanjutnya kita setarain unsur-unsur lainnya. Kita cek dulu dari K nih. K di sini jumlahnya adalah 2. Ada lagi ketemu K, di sini dia 5, berarti jumlah K di sebelah kiri totalnya adalah 7. Cek K di sebelah kanan, di sini ada 2, ketemu lagi K, ini dia K-nya 5 ya. Berarti sama-sama 7. Mn biloxnya, jumlah atomnya dia di sini adalah 2, Mn di kanan juga jumlah atomnya adalah 2, sama. O kita lewat, H kita lewat. Karena dalam penyataan reaksi O dan H kita kebelakangkan dulu, nanti kita setarainnya terakhir. Kemudian ada S. S di sini adalah 1, di sebelah kiri cuma ada 1 S ya. Sebelah kanan di sini ada 1, ada lagi S di sini nih. 1 tapi punya koefisien 2, berarti kali 2.
Jadi jumlahnya 1 ditambah 2 hasilnya 3. X di sebelah kanan jumlahnya 3, X di sebelah kiri jumlahnya 1. Supaya sama, berarti sini kita kalikan dengan 3. Taruh koefisien 3 di situ. Oke, selanjutnya adalah H-nya. H-nya di sini jumlahnya adalah 6. 2 kali 3 ya. Nah, kita ketemu H lagi di sebelah kanan ada 2. Supaya sama-sama 6, berarti sini kalikan dengan 3. Oke, setelah itu kita lihat jumlah O-nya terakhir, karena tinggal O yang belum kita setarain ya. Jadi jumlah O di kiri ini 4 kali 2, nanti ditambah dengan 4 kali 3, ditambah lagi ada O lagi di sini nih, 2 kali 5. Jadi kalau kita tuliskan bentuknya nanti seperti ini. Jumlah atom O di kedua ruas kiri dan kanan. Ini dia 8 dari mana? 4 kali 2 ya. Tambah lagi ada O, 4 kali 3 dia 12. Ada lagi O di sini 2 kali 5, yaitu dia adalah 10. Sekarang kita samain dengan O di sebelah kanan. Ini 4 kali 1 karena koefisiennya 1. O-nya di sini 4 kali 2, jadi dia 8. Ditambah lagi dengan 1 kali 3, yaitu 3. Ada lagi O di sini, 3 kali 5, hasilnya 15. Ketika ini kita jumlahkan semuanya, sebelah kiri totalnya adalah 30, dan sebelah kanan pun juga totalnya adalah 30. Jadi sama sudah jumlah O-nya. Artinya persamaan reaksi ini sudah setara. Oke. Jadi kalau dia bentuk senyawa, bentuk persamaan reaksi ini dalam bentuk senyawa semua nih, kita hanya cukup menyetarakan jumlah atom-atomnya di kiri dengan di kanan. Tapi nanti kita kalau dalam persamaan reaksinya ada ion, kita selain menyamakan jumlah atom kiri dan kanan, kita harus menyamakan juga muatannya. Contohnya di contoh soal seperti ini. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut. Di sini ada IO3- plus H plus I- yang menjadi I2 plus H2O. Dalam persamaan reaksi redoks ini ada muatan di sini nih, ada ion. Berarti nanti selain jumlah atomnya harus sama, muatannya pun kiri kanan juga harus sama. Sama seperti yang tadi, langkahnya kita cari dulu biloks masing-masing unsurnya. IO3-, O-nya biloksnya selalu -2, berarti yang kita cari adalah biloksnya si I, yaitu X. Jadi X kali 1 hasilnya X, ini -2 kali 3 hasilnya -6, biloksnya totalnya adalah -1. Karena ini adalah ion poliatom. Tadi ketika aturannya untuk ion poliatom, jadi untuk jumlah atom-atom unsurnya sama dengan atau sesuai dengan muatannya. Karena di sini dia min, berarti dia di sini adalah -1. Jadi ini X, di sini plus kali -6, jadi -6, -1, -6-nya pindah ruas, jadi -1 ditambah 6, hasilnya adalah +5. Untuk H+, biloksnya di sini adalah X-nya sama dengan +1 karena dia berupa ion monoatom. Jadi biloksnya si H sesuai dengan muatannya. Begitu juga dengan imin. Imin dia karena monoatom juga muatannya -1, berarti nilai biloksnya I adalah -1. Nah, untuk I2 itu biloksnya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia adalah unsur bebas. Ya, karena dia unsur bebas, karena nggak punya muatan ya, bedakan dengan imin. Kalau imin ini dia adalah ion, ini dia adalah unsur bebas. Nggak punya muatan dan tidak berikatan dengan unsur lain, maka biloksnya adalah 0. Nah, H2O, H-nya selalu +1, O-nya adalah -2. Oke, sama seperti tadi kita tulis lagi persamaan reaksinya yang ada di soal. Kemudian kita taruh biloksnya yang sudah kita hitung tadi di atasnya unsur masing-masingnya. Oke, langkahnya sama seperti tadi. Tentukan dulu unsur yang mengalami perubahan biloks. Dari reaksi ini, ternyata yang mengalami perubahan biloks adalah I. Dari +5 ke 0. Ya, jadi kita buat seperti ini. Kemudian ada lagi yang berubah. Nih, O-nya -2, sini juga -2. H-nya +1, H-nya +1. Berarti O sama H tidak berubah. Ketemu lagi dengan I. I-, di sini -1, di sini I-nya jadi 0. Jadi berubah lagi nih. Tetap dia hasil reduksi dan hasil oksidasinya merupakan zat yang sama. Oke, selanjutnya setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Kita tentuin dulu nih penentuan biloksnya dari +5 ke 0. Jumlahnya dia terjadi penurunan biloks sebesar 5 elektron. Dari -1 ke 0 terjadi kenaikan biloks ya nih ya, sebesar 1 elektron. Supaya sama elektron yang dilepas maupun yang diikat, kita kalikan dengan bilangan yang sesuai. Berarti sini dikalikan 1, yang ini dikalikan dengan 5. Oke, sebelumnya kita setarain dulu nih, I-nya sini 1, I di sini dia 2. Supaya sama, berarti sini kali 2 ya. Oke, sekarang lihat dulu nih garis yang keduanya. I di sini 1, I di sini dia 2. Supaya sama, berarti sini kalikan dengan 2. Jadi totalnya sudah sama-sama 2. Baru kita masukkan angka di sini sebagai kita kalikan dengan koefisien yang ada di depan. Ini 1 dikali 2, tetap dia 2 ya. Kemudian kalikan lagi ke sini, tetap dia hasilnya 1. Nah, sekarang 5. 5 dikalikan dengan sini sudah ada koefisien 2. Jadi
kita ubah di sini jadi 10. Nah, ini koefisien 1, kemudian kita kalikan dengan 5, jadilah dia 5. Cek dulu I-nya. I sebelah kiri, ternyata ini 2, ini dia 10, totalnya adalah 12. Sedangkan I di sini, 2 kali 5 adalah 10. Jadi supaya sama 12, ini kita ganti lagi, ubah lagi dengan angka 6. Boleh ya kita ubah-ubah, yang penting dia jumlah unsurnya kiri dan kanan dia sama. Oke, selanjutnya kita akan menyamakan O-nya. O di kiri adalah 3 kali 2 sudah 6, O di kanan adalah 1. Supaya sama, berarti sini kita kalikan dengan 6. Oke, sekarang H-nya di sini dia 1 jumlahnya, H di sini jumlahnya adalah 12. Makanya sini dikalikan dengan 12. Oke, baru kita cek jumlah unsurnya udah sama ya, I-nya 12, tadi sudah kita hitung ya, 2 sama 10, ini juga 6 kali 2 adalah 12. O-nya 6, O-nya juga 6, H-nya 12, di sini juga H-nya 12. Jadi sudah sama. Kan, selanjutnya kita samain muatan. Muatan itu ini muatan, kalikan dengan koefisien kalau dia sudah ada koefisiennya. Jadi muatannya seperti ini kita bisa tulis ya, ini min 2, kenapa min 2? Karena min 1 kali 2 hasilnya min 2. Ini dia plus 1 kali 12 hasilnya adalah plus 12. Kemudian di sini min 1 kali 10 hasilnya adalah min 10. Nah, sebelah kanannya kan nggak ada muatan, berarti dia 0 ditambah dengan 0. Nah, ini jumlahnya min 2 tambah 12 min 10 itu hasilnya adalah 0. Sama ya, jadi muatannya 0. Kalau sudah sama muatannya berarti reaksi ini sudah setara. Oke, selesai. Inilah cara untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode Bilox atau metode perubahan bilangan oksidasi. Ya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita di pekan selanjutnya untuk membahas penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.